Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Kurniawan dari Program Studi Sistem Informasi. Saya ingin membuat video mengenai tugas 2 jaringan komputer. Sebelumnya saya minta maaf mengenai tugas 2 ini, bahwa saya masih kurang paham bagaimana menjelaskan cara kerja command prompt ini. Jadi saya akan memberikan penjelasannya saja tentang kegunaan perintah-perintah yang ada di command prompt dan menunjukkan tampilan dari hasil perintah tersebut. Yaitu perintah pertama adalah cd. Perintah ini perintah untuk berpindah direktori. Lalu yang kedua adalah cls. Cls ini perintah yang digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Ini. Lalu yang ketiga ada cls / tanda tanya. Perintah ini menampilkan file bantuan untuk perintah cls, memberitahu Anda bahwa cls membersihkan layar. Yaitu perintah keempat ada dir garis miring tanda tanya. Perintah ini merupakan perintah yang menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori, memiliki banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Lalu ada perintah ipconfig. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, dan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Lalu ada perintah ipconfig/all. ipconfig/all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig biasa. Bedanya, perintah ini memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan wings maupun MAC address yang digunakan. Lalu ada perintah ipconfig/tanda tanya. Perintah ini merupakan perintah bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Lalu ada perintah ipconfig/release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Lalu ada ipconfig/renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik. Lalu ada ipconfig/display DNS. Sesuai namanya, perintah ini digunakan untuk menampilkan DNS termasuk localhost koneksi. Lalu ada ipconfig/flushdns. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Lalu berikutnya ada perintah
config /register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Lalu berikutnya ada perintah ping. Perintah ping biasanya digunakan untuk menguji koneksi dengan komputer lainnya. Lalu ada perintah netstat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, netstat sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sudah dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Lalu berikutnya ada perintah tracer. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan ICMP atau Internet Control Message Protocol echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Lalu ada perintah pathing. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency atau network loss. Perintah ini mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Lalu ada perintah nets. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Lalu ada perintah root. Perintah root ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasa digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Yang terakhir, kita memiliki perintah net. Jika perintah ini akan menampilkan opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu kita menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.